Ingat satu hal, keputusan Pak Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo untuk bersatu itu adalah keputusan terbaik. Mahfud MD ini apakah dia lupa? Dulu ketika dia menjabat sebagai Ketua MK, dia juga pernah menumpangi yang namanya jet pribadi. Waktu itu Pak Mahfud sebagai pejabat negara loh, Ketua MK. Sekarang kita mau bilang apa? Dia mengkritik orang lain karena naik jet pribadi, sedangkan dirinya sendiri dulu sering menumpangi jet pribadi. Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan isu di mana banyak serangan-serangan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Jadi ada isu yang berkeliaran di luar sana, baik dari politisi atau maupun dari para pembenci Pak Jokowi, ya. Jadi mereka menginginkan Jokowi ini lengser sebelum masa jabatan selesai. Jadi teman-teman, kalau saya melihat pergerakan-pergerakan semacam itu adalah murni orang-orang yang tidak suka Indonesia ini maju, ya. Jadi serangannya itu selalu bertubi-tubi sejak Pilpres kemarin, ya. Serangannya selalu bertubi-tubi ditujukan kepada Presiden Jokowi beserta keluarga. Nah, mulai dari adu domba antara Presiden dengan Pak Prabowo, ya. Mulai dari adu domba itu, ya silakanlah, itu haknya kalian. Tapi kalau menurut saya itu susah, itu tidak mempan. Kenapa? Karena Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini, ya, itu mereka sudah akrab, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena persamaan visi, persamaan misi mereka itulah yang membuat mereka itu bersatu. Ingat satu hal, keputusan Pak Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo untuk bersatu itu adalah keputusan terbaik menurut saya. Ya, teman-teman bisa melihat tokoh dunia manapun tidak sama seperti kedua tokoh ini. Ini luar biasa. Di mana sebelumnya itu mereka memiliki posisi yang berbeda, ya, dari kubu yang berbeda, pasangan Pilpres dari 2014 hingga 2019. Tetapi di periode ini, ya, Pak Jokowi ini sangat-sangat beruntung dengan tokoh seperti Pak Prabowo yang rela untuk menjadi menterinya Pak Jokowi. Dan beliau mau, itulah jiwa ksatria sebenarnya, ya. Nah, masalahnya itu kenapa masih ada orang-orang yang tidak suka dengan bersatunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Apa alasannya sebenarnya? Harusnya kita bersyukur kedua tokoh ini bersatu. Ya, sekali lagi, tidak ada tokoh belahan dunia manapun yang jiwa kesatrianya itu seperti kedua tokoh ini. Di Amerika tidak ada, di Rusia katakan negara-negara besar itu tidak ada. Inilah sebenarnya momentum perbaikan kedewasaan politik kita, ya, agar perpolitikan kita ini jangan sampai memecah belah. Tirulah kedua tokoh ini sangat penting teman-teman. Walaupun kita berbeda dalam pilihan, tetapi kita punya visi, kita punya tujuan yang sama. Kenapa? Karena yang namanya berbeda dalam pilihan itu adalah sudah lumrah. Itu konsekuensi dalam negara demokrasi. Kita tidak bisa membatasi itu, ya. Kemudian serangan kepada kemarin Mas Kaisang karena menumpangi jet pribadi. Ini Mas Kaisang ini sudah dipanggil sama KPK, ya, untuk diklarifikasi, dan beliau sudah melakukan itu. Saya hanya menyampaikan satu hal teman-teman. Ketika kemarin Mas Kaisang ramai diperbincangkan, Pak Mahfud MD ini, ya, itu turut bersuara mendesak KPK agar proses Mas Kaisang. Saya hanya menyampaikan begini, Pak Mahfud MD ini apakah dia lupa? Dulu ketika dia menjabat sebagai Ketua MK, dia juga pernah menumpangi yang namanya jet pribadi. Waktu itu Pak Mahfud sebagai pejabat negara loh, Ketua MK. Sekarang kita mau bilang apa? Dia mengkritik orang lain karena naik jet pribadi, sedangkan dirinya sendiri dulu sering menumpangi jet pribadi. Terus bedanya apa? Kalau begitu KPK harus adil, panggil semua itu pejabat-pejabat yang pernah naik jet pribadi, cari tahu semua kenapa. Jangan karena desakan dari netizen atau desakan dari orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi dan keluarga, terus kemudian KPK tidak adil dalam hal ini.
Jangan dong. Ya, asas keadilan dalam penegakan hukum di KPK itu harus diterapkan dengan baik. Kalau Mas Kaisang itu dipanggil untuk diklarifikasi, saya harap semua pejabat-pejabat yang sering menggunakan jet pribadi itu harus dipanggil biar adil, termasuk Mahfud MD. Masih banyak kalau saya mau sebutkan pejabat-pejabat yang naik privat jet, ya itu banyak, saya punya datanya semua. Apakah itu mau kita persoalkan? Ya kalau mau dipersoalkan silakan, harus dibuka semua. Ya, kemudian serangan juga yang bertubi-tubi kepada Mas Gibran, ya, dalam hal ini sebagai wakil terpilih dari Pak Prabowo. Mereka ini berusaha untuk adu domba nih, ya. Adu domba antara Mas Kaisang dengan Pak Prabowo, antar Mas Gibran dengan Prabowo. Kemudian mereka sangat mengharapkan perpecahan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itulah yang diinginkan sama mereka. Tetapi jangan berharap, ya itu hanya halusinasi. Kalian ingin menjatuhkan Pak Jokowi itu tidak bisa, karena Pak Jokowi ini sangat dicintai oleh masyarakatnya. Inilah wajah politik kita hari ini, ya, yang tidak terima dengan kekalahan. Banyak dari kalangan-kalangan sakit hati yang kalah di Pilpres kemarin, saat ini juga belum sembuh. Itu masalahnya. Ayolah, kita harus dewasa dalam perpolitikan kita. Kalian menginginkan demokrasi, negara demokrasi dan lain sebagainya, tapi perlakuan kalian itu tidak menunjukkan itu. Kemudian ada serangan lagi terkait dengan dinasti politik. Saya hanya mau menyampaikan begini. Dalam negara demokrasi itu, teman-teman, tidak ada yang namanya dinasti politik. Dinasti politik itu hanya diperuntukkan oleh negara-negara yang menganut sistem kerajaan, ya, warisan kepemimpinan. Kekuasaan itu diwariskan dari raja kepada anak dan keturunannya. Itu yang dimaksud dengan dinasti politik. Kalau di Indonesia itu tidak ada. Bukan berarti Pak Presiden Joko Widodo sekarang dia punya anak Mas Gibran dan Mas Kaisang, terus kemudian calonkan oleh Pak Prabowo dan terpilih. Itu bukan nama dinasti. Kenapa? Karena sistem pemerintahan kita, ya sistem pemilu kita itu adalah sistem demokrasi, di mana pemimpinnya itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak menghendaki, berarti sudah tidak bakal dipilih itu Mas Gibran. Tetapi karena mereka melihat rekam jejak, ya rekam jejaknya Mas Gibran, rekam jejaknya Pak Prabowo, ya sudah mereka percaya. Dan nyatanya kemarin mereka menang mutlak. Itu teman-teman. Jadi yang namanya pemilih langsung oleh rakyat itu tidak dikenal yang dinamakan dengan dinasti politik. Justru yang merusak demokrasi itu adalah orang-orang yang mengaku orang demokratis tetapi tidak menerima kekalahan dalam pemilu. Itu adalah orang-orang yang mengkhianati negara, orang-orang yang mengkhianati demokrasi itu sendiri. Teman-teman bisa simpulkanlah siapa orang-orang seperti itu. Oke, jadi dinasti politik itu tidak ada, teman-teman. Kalau kalian mau mempersoalkan dinasti politik, ya sejak dulu lah, ya. Kalau kalian memperebutkan terkait dengan dinasti politik, presiden pertama kita itu kan Pak Soekarno. Kemudian anaknya juga menjadi presiden kelima. Apakah itu juga dinamakan dengan dinasti? Kalau dinamakan dengan dinasti, ya kenapa tidak ribut sejak dulu? Kemudian di eranya SBY, bagaimana upaya dari Pak SBY pada tahun 2017 lalu, ya, bagaimana caranya supaya AHY untuk maju dalam Pilgub DKI. Kok pada saat itu tidak ada yang ngeribut terkait dengan dinasti politik? Kenapa baru sekarang? Ya, kenapa baru sekarang? Kan aneh jadinya. Karena apa? Karena yang namanya dinasti politik itu tidak dikenal dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kalau rakyat menghendaki dia, ya pasti dia dipilih. Karena rekam jejaknya, karena orang yang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Makanya itu, teman-teman, sekali lagi saya sarankan kepada masyarakat jangan sampai kita itu digiring, ya. Jangan sampai kita itu dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk kepentingan politiknya mereka. Jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Jangan sampai dihasut. Karena orang-orang yang sakit hati dalam pemilu kemarin, ya karena kekalahan, mereka itu berusaha untuk adu domba. Adu domba antara presiden dengan Pak Prabowo, adu domba antara rakyat dengan pemerintah. Itu yang mereka inginkan. Kalau itu berhasil, itu adalah sesuatu
kebanggaan adalah suatu tujuannya mereka. Makanya teman-teman, kita sebagai netizen atau masyarakat pada umumnya, jangan sampai kita itu dihasut oleh orang-orang seperti itu. Ya, kemudian terkait dengan orang-orang yang selalu membenci Pak Jokowi atau orang-orang yang kritik terhadap Presiden Jokowi, bolehlah kalian mau kritik, itu adalah hak dalam negara demokrasi. Ya, tetapi jangan sampai kalian itu membenci Pak Jokowi. Banyak teman-teman saya dari Papua, dari daerah-daerah timur ya, mereka itu beruntung dan bersyukur punya presiden yang namanya Pak Jokowi. Karena di era Jokowi lah, ya, pembangunan itu tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Dari Sabang sampai Merauke, itu pembangunannya itu merata teman-teman. Walaupun masih banyak PR-PR dan lain sebagainya, saya rasa itu lumrah lah, karena negara kita ini bukan negara kecil, negara besar. Tetapi teman-teman saya ini, saya dengar sendiri ya teman-teman, kalian yang benci Jokowi itu terserah, tetapi kita sebagai orang timur ini, kita sangat bersyukur kenapa di era Pak Jokowi inilah, ya, pemerintah dalam hal ini presiden benar-benar hadir di daerah yang terpinggirkan seperti di NTT maupun di Papua. Teman-teman mungkin tidak tahu ya, sebelum Pak Jokowi menjabat, harga BBM di Papua itu teman-teman mungkin tidak tahu, 1 liternya itu hampir 100.000. Nah, ya, di kisaran 60 sampai 100.000 lah. Ya. Bagaimana dengan infrastruktur di sana sebelum dijabat oleh Presiden Jokowi? Begitupun di NTT, ya, kekeringan di mana-mana. Setelah ada Pak Presiden, ya, dibangunlah bendungan-bendungan itu untuk memfasilitasi agar ada cadangan air. Ya teman-teman mungkin tidak tahu, tapi kita orang-orang daerah ini yang merasakan. Setelah zamannya Pak Jokowi di Papua itu BBM itu 1 harga. Bagaimana dengan harga semen yang hampir 1 saknya itu 400.000? Sekarang kan sudah terlihat. Kenapa baru ada di era Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi itu mau dan bekerja untuk pemerataan. Ya. Jadi tolonglah, kalau kalian mau kritik itu silakan, tapi juga harus melihat sejauh mana perkembangan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Itu juga harus dilihat lah. Harus fair. Kalau kita mau mengkritik satu hal, coba lihat hal yang lain. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Harusnya itu kita memberikan apresiasi. Ya, harus kita memberikan apresiasi. Menjelang berakhirnya jabatannya Pak Jokowi sebagai presiden, saya selaku masyarakat itu sudah ya berkewajiban untuk memberikan apresiasi untuk itu. Karena 6 presiden sebelumnya, saya mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Ya, saya mohon maaf. 6 presiden sebelumnya itu, ya kita lihat sendirilah bagaimana perkembangan yang terjadi di Indonesia bagian timur. Contohnya ya, Jalan Trans Papua, itu kan konsepnya kan sejak dulu, zaman Orde Baru, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Baru di era Pak Jokowi lah, itu semua terrealisasi. Kemudian IKN, ya kita berbicara terkait dengan IKN, Ibu Kota Negara yang baru ini, di Kalimantan Timur. Itu kan konsepnya kan sejak dulu sebenarnya, dari era Pak Soekarno. Kenapa baru sekarang direalisasikan? Karena sosok pemimpinnya itu adalah sosok pemberani. Ya, berani mengambil risiko, walaupun banyak sekali orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi melihat Indonesia ya 5 atau 10 atau 20 tahun ke depan, kalau ibu kotanya masih di Jakarta, itu akan menambah masalah. Beban masalah itu semakin besar. Makanya harus segera pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Teman-teman mungkin sudah melihat berita ya yang viral di sosial media. Dan Jakarta ini ya, laut itu sudah lebih tinggi dari daratan Jakarta teman-teman. Kalau tidak salah itu di daerah Jakarta Barat atau Jakarta Utara itu. Itu ada viral di TikTok itu air laut itu lebih tinggi dari daratan. Jadi makanya itulah alasan-alasan kenapa Jakarta yang sudah padat penduduk ini ya harus dipindah ibu kotanya ya. Karena kalau kita terus menunda, tidak segera pindah, itu akan menambah beban di kemudian hari teman-teman. Makanya Pak Presiden Joko Widodo ini berani mengambil sikap untuk itu.
Walaupun ya kita tahu lah, walaupun banyak yang pro dan kontra ya sejauh ini, tapi menurut saya itu ya lumrah dalam negara demokrasi. Ya teman-teman, jadi sekali lagi saya pesan kepada kalian yang selama ini mengkritik Pak Jokowi, silakan, itu boleh, itu sah-sah saja. Tetapi ketika kita mau mengkritik, kita juga harus melihat hal-hal apa saja yang telah dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun itu. Dan hal-hal itulah yang harusnya kita sebagai anak muda, sebagai masyarakat harus memberikan apresiasi. Oke teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat.